Ini tamu-tamu bahasa jadi. Ya, ini santai. Ya, ibu tak percaya gitu ya? Benar ya? Sehat bu? Alhamdulillah. Sehat bu? Sehat bu? Sehat bu? Alhamdulillah, masyaallah. Nah, pasti bisa doang. Yang di depan saya ini tanda di semua. Ini kalau bisa tahu, ini buat apa? Di sini ada, kamu tuh jualnya juga hijau-hijau tai kuda, telur asin, fish, itu kan merah kuning hijau kita yang biru ini juga tahu. Ini ada yang berbunyi, ada yang berbunyi Ustaz. Boleh, bu, berarti agak-agak umum. Ungu terong. Ya, jadi dong berbunyi ungu terong. Terong yang dibakar kan, itu sama nasi. Tapi tidak lah, tapi pasti bisa dua perasaan. Hari ini kita bersama ibu cari dari mana? Dari betul cari Tommy. Bu, ibu, ibu, mau tahu ini ibu masih saling dari? Ayo tiba-tiba jadi. Pelan-pelan saya, pelan-pelan tapi pasti ya. Oke, kita tanya lagi. Ibu-ibu masih saling? Ibu-ibu masih saling mahlilas, taman surya indah, blok M, masak. Begitu Ustaz. Kita juga ini kita sama semua ini, bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, maksudnya kita rumah nanti kita akan berbincang-bincang lagi dari ibu tua. Yang pasti juga sama Pak Ustaz saya ingin ceramahnya dan seluruhnya. Saya mau sampaikan buat bisa dari ibu di rumah, ibu sehat ya? Iya. Sebelah sini kalau tamu-tamu ada dari das. Aman ya bu ya. Nah, bu, ibu, ibu. Nah, sebelum kita bicara dan berikut saya lagi boleh bisa cuma juga. Jangan lupa ibu untuk mengunjungi website dari Sarung Gajah dulu, ya. Sarung Gajah itu website adalah www. Oke. Atau ibu bisa boleh Instagram dan Facebooknya dia @jadi_ID. Jadi karena sekarang Sarung Gajah jadi ibu cuma Sarung Gajah ibu. Ada juga mungkin lah, ada juga pasukin, ada juga di cuman di Makassar belum. Jadi kalau mau di saya di sini boleh. Boleh Instagramnya dan Facebooknya @jadi_ID. Boleh? Bu? 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 Jadi untuk hari ini nanti kita ada temanya. Berarti ada nanti membawa temanya. Sebagai temanya saya berdua. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh perkenalkan namanya Ibu Ketua, masalahnya. Nama saya Suharti. Kami dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Taman Surya Indah oleh Makassar. Masya Allah, kita dulu. Nah, Ibu Ketua, Majelis Taklim Al-Ikhlas ini sudah lama berdiri atau baru saja? Alhamdulillah Majelis Taklim kami itu berdiri sejak tahun 2008. 2008, mulai Sudah 3 tahun Pak Ustaz. Alhamdulillah. Dan ini sudah generasi kan? Sudah generasi ketiga kalau saya. Tapi Ibu itu menjabat baru Saya sudah periode kedua. Periode kedua masih di Sopo. Oh ini. Masih percaya masalah. Nah, Ibu itu kira-kira aktivitas kegiatan IU masalah ini apa saja? Kami dari MT Alias ini
Juga ada pengajian tarbiyah setiap minggu. Oh, masyaallah. Jadi untuk ibu masyaallah ya? Iya, majelis taklim kami. Pengajian itu tiap bulan ada Ada juga bulanan, ada juga mingguan. Kalau mingguan itu tak tarbiyah. Tarbiyah. Iya. Kalau melatih mengaji lagi itu? Nah itu di tarbiyah itu yang Tarbiyah juga setiap Rabu. Setiap Rabu. Ibu pada ikut semua? Alhamdulillah. Hah? Ayo, ini juga. Ini semua ya. Ada dua pengajian apa? Pengajian pertama? Kedua? Ada apa? Oh iya, semua kalau begini. Juga kami memperingati hari-hari besar Islam. Oh, sejak hari Islam? Iya. Ibu Maisari ikutan untuk merayakannya ya. Seperti Maulid. Maulid. dan Masyaallah. Kau apa lagi juga? Alhamdulillah Ramadan. Ibu juga, masyaallah. Kita buat penyesalan. Nah, ibu nanti jadi lagi ya. Kita sekarang ke Pak Ustaz lagi. Ibu. Bu. Tapi di sini. Ini ibu. Bu. Ada yang tahu tema kita hari ini apa? Dah. Oh, hari ini kan pertama kali tangan dulu. Betul hari ini ada kebetulan sekali kan ada kata Makassar. Ibu di mana? Ibu nanti sih sana loh. Temanya mau tahu dulu? Iya. Mau tahu temanya apa? Mau atau tidak? Mau tidak? Ya, mau tidak? Ya, mau. Nah, temanya ini apa Ustaz? Tema kita hari ini adalah nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Oke, kami tahu apa temanya Bu? Yang di belakang ya. Yang di belakang ya. Apa temanya Bu di belakang? Oke, yang di depan? Kami yang dari masyarakat ini siapa? Temanya? Ayah yang jangan. Masya Allah. Iya, ini kita beri kayak dua ribu suara. Bu, ibu. Nah, dari dulu tadi karena sekarang kita waktunya membagi maka ceramah dari Pak Ustaz Tafadhol sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hikmah waj'alna mimman yastabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bu. Ibu. Sehat? Alhamdulillah. Anak-anak sehat? Alhamdulillah. Dompet sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dosa suara cuma karena tanggal. Dengan saya bilang ini yang bulan. Karena tanggal. Apalagi kan apa yang di sini pensiun aja. Mudah-mudahan kita semua diberikan Amin. pemirsa di rumah, di rumah tadi ibu kedua, insya Allah sudah 20 periode dari 2008 insya Allah. Saya tidak bisa bayangkan berapa itu jumlah baju seragamnya. Banyak ini saya Tidak pernah bangga, masih 6 bulan sudah 6 baju seragam baru 6 bulan 6 baju seragam. Ini dari 2008 sampai sekarang, masya Allah. baru lemari Pak Ustaz. Ya. Jadi tema kita hari ini adalah nasihat malaikat Jibril pada Rasulullah SAW. Suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam datang menemui Rasulullah SAW.
Kemudian beliau mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tetapi ketahuilah sesungguhnya engkau akan mati. Wahbib ma syi'ta, cintailah siapa yang engkau ingin cintai, fa innaka mufariqun bih. Tetapi ketahuilah bahwasanya suatu saat nanti kamu akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, dan kerjakanlah apa yang kamu ingin kerjakan, fa innaka majziyun bih, karena pasti kamu akan ditanya terhadap segala apa yang kalian kerjakan. Fa'lan, kata malaikat Jibril, ketahuilah wahai Muhammad, inna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail, sesungguhnya kemuliaannya orang-orang mukmin itu adalah salat malam. Wa izzuhu istighnahu 'anil nas, dan kemuliaannya seorang mukmin itu ketika dia merasa cukup dari orang lain. Nasihat malaikat Jibril alaihissalam ini, meskipun mukhatabnya, teman berbicaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika kita ingin mengambil pelajaran itu, al-ibratu bil ma'na laisa bil mabna, atau al-ibratu bil ma'ani laisa bil mabani. Pelajaran diambil itu dari maknanya, bukan dari covernya, dari luarnya. Atau dalam ulum Quran biasa kita ketahui itu al-ibratu bi umumil lafzi laisa bi khususis sabab. Pelajaran diambil itu dari umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Memang malaikat Jibril bercakap-cakap memberi nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi hakikatnya itu nasihatnya untuk kita semua. Tuh. Jadi itu dong. Ya, jadi memang yang ditemani bicara malaikat Jibril adalah Nabi Muhammad, tetapi pada hakikatnya itu adalah nasihat untuk semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, peruntukannya kita buat kita semua umat. Iya. Masuk Ibu Malisa, Ibu Ustaz, Bang Ical, yang pakai, iya, ibu-ibu di sini, pokoknya semuanya, ya. Apalagi sekarang Ustaz dan Bang Ical pakai sarungnya ke kejubu. Masya Allah. Kita kembali cantik sekali. Cantik bukan? Cantik. Mau ki? Mau. Saya pernah belajar. Tapi dulu Pak Ustaz, ini tadi putih ya warnanya. Iya. Kalau kita pipi aku lari di sini. Ada yang pipi sekalian, ada yang di lawan dulu di kolom tadi ya. Bicara nanti juga seragam ya Bu ya. Saya khawatir ini pakainya dari 2008. Ya. Jadi pakai sekarang. Iya, pakai sekarang. Masih ada tuh nanti pakai sekarang. Loh. Jadi sebenarnya tujuannya itu kepada kita semua. Yang pertama malaikat Jibril mengatakan aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hidup mau sesukamu, tetapi ketahuilah pasti suatu saat nanti kalian akan mati. Seakan-akan malaikat Jibril ini mengatakan kepada kita begini, kamu tahu kamu akan mati, tapi kamu tidak mempersiapkan bekal untuk kematian. Kita sibuk mempersiapkan kumpul-kumpul uang untuk beli rumah, kumpul-kumpul uang untuk beli mobil, beli apartemen dan segala macam. Padahal ini sesuatu yang akan ditinggalkan, bukan berarti tidak boleh. Ya, silakan Bu. Kasihan anak-anak kalau kita tinggalkan tidak ada rumah. Kasihan anak-anak kalau kita tinggalkan tidak ada kendaraan. Kasihan anak-anak kalau kita tinggalkan tidak ada pakaian. Silahkan, tetapi ada yang lebih utama. Ketika kita mengetahui bahwasanya suatu saat nanti kita akan mati, sesuatu yang paling utama yang harus kita persiapkan adalah bekal. Orang Thailand bilang bokong. Ya. Orang Thailand tahu. Bokong. Iya. Iya. Biasa kita kalau mau di sekolah bawa kaki bokong orang tua ya bekal. Kita dibawakan bekal, mati di sekolah. Ini bukan
perjalanan tak nanti jauh sekali. Setelah kehidupan ini ada alam kubur, setelah kubur ada lagi pada masyarakat. Sudah itu masih banyak lagi, masih panjang perjalanan tak berkata. Makanya mereka Jibril mengatakan kepada kita, Isma syikta fa innaka mayyitun. Hidup sesuka kalian, tetapi persiapkan amalan karena kalian akan mati. Oh. Jadi ini biasa kalau cerita tentang mati malam-malam mas. Ketemu sekali mati. Tidak ada ibu tadi ada cerita ke mana? Kalau yang bisa dipanggil, yang bisa dikeluarkan. Iya. Jadi kita semua ini akan mati. Lalu kata ibu-ibu dulu Ustaz belakangan. Oh baik. Ustaz belakangan, ibu-ibu dulu. Tapi siap atau tidak, kita pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Pemirsa di rumah, ibu pemirsa ini dan orang dulu kita kembali ke pemirsa. Masya Allah ibu. Apa tadi temanya? Air. Ingat ke? Boleh suka hati jaga dunia tapi hati ingat. Tapi yang saya ingat tadi ibu saya tadi tercendu. Oh, jadi sampai ini jalan dia. Kita kan dulu ya, jadi mama dari dulu kamu sudah bilang sana dulu. Pemirsa yang kembali lagi bagaimana bersama sana dulu. Alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan Ibu Iman Salim. Yeay, kompak nih. Yes. Ibu. 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 Apa pertama saja? Kita ini kita mau. Bu. Tentang ke? Harus mati. Ya, tapi ya, tapi mati bu. Jangan ngomong benar. Tapi mati itu pasti saja, mati pasti ya. Ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi dengan Ibu Ketua, saya ingatkan lagi buat ibu-ibu, jangan lupa ibu. Kenapa sarung gaya dulu dibilang legenda Nusantara? Dia tahu? Paling pertama betul. Ada lagi? Bagus betul. Kenapa disebut legenda Nusantara? Karena sarung gaya dulu dimulai sejak tahun 1970. Berapa? 1970? Setuju? Jadi bagusnya lagi karena pabrik dari sarung gaya dulu masih ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Pekalongan Jawa. Jadi kayak barat. Jawa. Iwe. Jawa Tengah betul ya. Jadi ibu kalau yang di pabrik boleh nanti sebut saja bilang pernah syuting di Baja TV, nanti dikasih harga di bawah pabrik lagi. Boleh? Lagi bu? Oke ya. Simak lagi ini ya, kita mau belajar ibu itu ya. Betul. Nah ibu itu kalau total keseluruhan baik sahib airnya itu berapa dari 3 periode ini.
ada 40 lebih. Oh, dari awalnya berapa itu? Begitu Pak Ustaz, saya misalnya yang 40 kayak ini pindah. Oh, gitu. Untuk tahunnya 40. Nah, kedepannya kira-kira akan bertambahkah atau gimana itu? Insya Allah saya berharap. Amin ya Allah. Nah, harapan yang kedua untuk majelis taklim apa? Saya berharap majelis taklim di sini tetap berdiri berkelanjutan dengan generasi selanjutnya. Amin. Dan program-program ini kan Insya Allah untuk program kedepannya mungkin kami akan membuat semacam program ini ibu-ibu untuk bisa memandikan jenazah. Masya Allah. Oh, masih ada yang betul lagi ya? Setuju? Setuju yang betul lagi nanti? Jadi cara benar bicara lagi sini bersama maju. Terus saja program-programnya itu semua punya. Mari yang jenazah yang tak mati. Mati sudah pas? Yang tidak pasti? Oke Bu ya, itu oke. Kecuali kita ke proses lagi. Proses. Nah, ini kan kira-kira Majelis ini kira-kira ini proses harapannya proses yang Majelis ini berbudi di Majelis nanti ya. Jadi bagian ya. Harapan itu proses kira-kira untuk guna aja seperti lagi banyak ini yang benar. Tetap istiqomah dan kalau kita punya gelar majelis taklim ya jaga akhlak di masyarakat. Ya. Bu ya, Bu. Ibu kasih saya meja kecil, ini nggak ada baju Oke, boleh saya terangkan saya Dulu. Jadi masih Bang Jibril yang pertama apa tadi Bu? Jadi silakan hidup sesukanya, tetapi ingat. Dulu kasih dia berbagi bukan saya. Saya juga. Mau ikut sih? Tukaran dibanding kan Ustaz masuk benar jadi ibu yang duduk di sini. Oke. Nah, nasihat malaikat Jibril alaihi salam yang kedua adalah wahdib ma syi'ta fa innaka mufariqun bihi. Cintailah yang ingin engkau cintai, tapi ketahuilah pasti suatu saat nanti kalian akan berpisah. Kalau ibu-ibu cinta kepada suami, cinta silakan cinta, tapi jangan terlalu, karena kebanyakan ibu, ya kebanyakan ibu-ibu terlalu cinta sama suami. Begitu meninggal suaminya, dia dipotong. Tapi betul, masih bagus sempurna lagi. Berarti selama ini gue disuruh cari. Karena terlalu cinta. Dia dengan laki-laki. Laki-laki itu tidak pernah mengungkapkan cinta perasaannya kepada istrinya. Dia selalu mengungkapkan perasaan itu kepada istrinya. Apakah terus ini bocor? Jadi silakan cintai sesuatu, tapi ingat jangan terlalu karena pasti ada waktunya kita akan berpisah. Sesuka apapun ibu di majelis taklim ini mendengarkan ceramahnya Ustaz, sebentar kita akan berakhir. Ustaz pulang, ibu-ibu berpulang. Jangan lupa Ya, jangan lupa kalau ada yang bisa dibungkus. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wahdib ma syi'ta haunan ma'ja wahdib habibaka haunan ma. Cintai kekasihmu ala kadarnya saja. Asa ayyakuna baghidaka yawman ma, karena bisa jadi dia jadi musuhmu di suatu saat. Nabi yang nasihati kita, cintai kekasihmu ala kadar, karena bisa jadi dia akan menjadi musuhmu di hari nanti. Begitu juga bagi dokan hauna ma, musuhmu ala kadarnya saja.
asa ayyakuna habibaka yaumama, karena bisa jadi dia menjadi kekasihmu di suatu hari nanti. Jadi kalau dibawa ke orang jangan terlalu. Maka ini bukan cerita mungkin. Dari cuma kompak ini yang sih. Ini kelas ya, saking kelasnya luar biasa. Jadi kalau benci sama orang biasa-biasa mah, benci sama tetangga biasa-biasa mah dibenci, jangan terlalu. Karena bisa jadi suatu saat nanti dia jadi kekasih kita, butuh pertolongan. Bisa jadi butuh kebakaran di rumah tak. Karena terlalu benci sama dia, orang bilang pas satu kita bakar rumah yang penting budaya laku. Iya. Tapi kalau tidak terlalu benci sama dia, pasti kurang memang bagus sama dia. Tapi tidak berenang hebat deh, kamu sih yang ujinya. Jadi benci silakan benci, tapi jangan terlalu. Budi, Ibu, bisa dimaafkan berbeda. Ya, bukan saya. Ibu pikir kamu tak bisa, berarti ada. Ada ya? Bisa. Ada tuh ibu bilang begini bang, ada bilang saya maafkan dan tidak bisa lupa. Keren. Maafkan ibu Beka dan tidak bisa minta lupa. Ini yang pasti. Iya, pastinya. Kayak begitu boleh. Ada. Biasa. Jadi kalau lain sebelum dia, iya, dia tuh masih lebih coba itu cuma kita pengalaman mula. Kalau kau bukan balik sih, yang kau marah dia. Kalau orang marah sama kau, gara-gara perbuatan itu jangan kau marah. Ini biasanya yang salah dia lebih ngotot. Ya, betul bu. Betul. Karena bukan alasan karena ini. Ya betul begitu ya. Jatuh di sana, jatuh di motor, jatuh di kol-kolan, jatuh di tempat, jatuh di yang asemu. Tapi tidak sih kota. Tidak. Di Bali kan keren-keren kita dulu Bali kan. Tamu-tamunya juga biasa. Ini biasa saja. Cinta kepada seseorang, kepada harta, kepada kendaraan, apa segala macam. Biasa-biasa maki. Iya. Biasa-biasa. Kenapa orang biasa jalo-jalo ketika tak korek ini mobilnya? Kenapa jalo-jalo? Karena terlalu cinta. Terlalu berbagi dulu. Iya, dengan berapa kita bisa ketemu saudara. Gimana kita? Sedih, tapi ya jadi lebih ikhlas mungkin paling kayaknya pasti lebih bagus. Iya, nanti pasti balasannya lebih bagus. Apa yang terjadi kepada kita itu yang atur siapa bu? Allah. Allah bilang dalam Al-Quran, asa anta takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu tidak menyenangi, tidak menyukai sesuatu, tetapi itu ternyata baik menurut Allah. Karena saya pernah bapak ini saya. Iya, betul. Jadi mobil saya ada beberapa barang ya, itu mulai diperbaiki, ya. Pas ditabrak tiba-tiba itu yang mau diperbaiki. Ya. Kemudian saya ada uang. Tentu, karena yang nabrak yang semua itu yang diganti. Padahal tadi itu kita rencana. Iya, uangnya berapa itu pasti buat cari uang. Tapi kalau ditabrak gratis. Padahal tadi Bang Ica ini sudah rencana memperbaiki, belum ada uang ditabrak. Kalau ditabrak kira-kira bagaimana pertama pas balik situ, tapi ternyata Bang Ica diterima ikhlas dan ternyata itu orang yang ganti rugi. Yang bisa mau baju, berarti katanya beruntung. Jadi biasa-biasa sah. Ibu bahaya kalau bilang kita bakal beruntung. Saya betul benar ya. Kalau kita ingat subuh kita memang pasti akan itu orang mesti rugi.
Iya. Jadi alhamdulillah yang ganti rugi itu adalah semua yang saya ganti. Masya Allah. Jadi cantik sih mobil. Nanti Alhamdulillah. tapi aku ganti. Jadi bulan lah. Ya, intinya sesuatu yang kadang-kadang kita tidak sukai itu baik menurut Allah. Kemudian nasihat malaikat Jibril yang ketiga, beliau mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa yang ingin kau kerjakan, tapi ingat nanti suatu saat nanti kau akan dibalas terhadap apa yang kamu kerjakan. Di dalam Al-Quran disebutkan, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Man ya'mal su'an yujza bih. Siapa yang melakukan keburukan pasti akan dibalas. Paling yang hafal ibu-ibu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Siapa yang melakukan kebaikan meskipun sekedar biji zarah pasti akan lihat hasil. Begitu juga keburukan, yang melakukan keburukan meskipun sebesar biji zarah pasti akan lihat hasil. Jadi kemudian malaikat Jibril melanjutkan, fa'lam, ketahuilah wahai Muhammad, inna syarafal mu'min, sesungguhnya kemuliaannya orang mukmin adalah qiyamuhu bil-lail, salat malam. Ibu, rajin jadi tahajud. Rajin, yang tadi yang cantik-cantik pasti pakai singlet. Nah, ibu, jangan makin terlalu sisa itu pakai dua pemutihnya apa segala macam singlet. Jangan makin terlalu sisa. Mau cantik ibu, jaga wudhu. Sholat malam. Jadi sholat malam, karena sholat malam adalah kemuliaannya orang-orang beriman, orang mukmin. Itu kemuliaan kita, Bu. Jangan kisah di rumah di jamaah. Ada itu orang, Bu, ada tiga jenis orang. Ada kesubuhan, ada kepagian, ada kemataharian. Itu kesubuhan, Bu, azab orang berbangun. Itu namanya kesubuhan. Kalau kepagian pulang orang dari masjid baru dia lari. Itu namanya kepagian. Kalau kemataharian, naik ke matahari baru bangun. Saya masih ada itu posisi dua. Iya. Jadi kalau masih ada di kesubuhan dan di kepagian masih syukur, karena masih sholat subuh. Kalau di kemataharian, subhanallah, sholat anaknya bilang, bayar istri gue rajin-rajin mau pergi majelis taklim, karena kuliah sama dia ikut majelis taklim selalu sholat duha. Tapi ibu heran, Ustaz dan istriku kenapa? Kalau rakaat kedua saya bangkit dari rukuk angkat di tangannya. Aku bilang itu kalau begitu istrimu itu sholat subuh di waktu duha. Kemataharian gimana? Nah, jadi kemuliaan orang beriman itu sholat malam, dan dia itu istighna aninas, merasa cukup dari orang lain. Jangan ada mental tak papalapa. Yadun ulia khair min yadin sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Buat mental tak, kalau mau ditanyakan sama Tuhan, mental pemberi, jangan bangun mental peminta. Kalau ternyata susah sekali berhutang, jangan minta. Kalau ternyata susah sekali ini, butuh sekali ngutang, jangan minta. Kalau bisa kita yang memberi, jangan kita yang meminta. Paham, Bu? Paham? Bu. Ya. Kalau bisa di rumah ya, kawan-kawan dulu kita kembali ke bangsa. Aduh, ya. Bila paham, iya paham. Paham, Bu? Ya, paham, Bu? Jadi dari temanya apa? Yang pertama,
Iya, apa masalah kematian itu? Hah? Betul. Yang kedua, masalah apa? Masalah apa kuliah ini? Itu. Cinta. Ya. Dan ketiga, betul. Jadi semua terangkum dalam tema. Betul. Kita buat bersama. Oke, yang pertama. Tanya gitu. Oke, Ibu. Ibu. Nah, siapa nanti doa yang bertanya karena kita akan kasih aja dasar kerja dulu. Ini tanya lupa sudah nanti mana. Nah, bisa coba kita memberikan dulu janjian mana. Tetap di program Ustaz Kau bersama Sarung Gaya dulu. Kembali lagi di program Ustaz Kau bersama Sarung Gaya dulu. Alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan Ibu Kundi kita yang cantik. Majlis Salim. Dan tentunya masih ada juga tamu-tamu kita dari Ping Amburadul. Ada warna pink tua, pink banget. Luar biasa ya. Bu. Ibu ada yang kayak Ibu. Nah, sebelum kita berikan kesempatan bertanya, saya ingin kasih tahu lagi, pemirsa juga di rumah, jangan lupa ibu-ibu yang mau beli sarung gaya duduk ini yang seperti ini Bu ya. Yang dipakai Pak Ustaz dengan saya begini, tapi yang pastinya yang ada tulisan apanya Bu? Yang ada tulisan apanya? Kayak legenda gimana kan legenda Nusantara nggak ada Nusantara. Kalau mau yang otentik yang ada tulisan ya gajah dulu bukan itu tapi yang ada tulisan Arabnya. Dan di sini di mana gajah dulu ada tulisan Arab tuh? Ah jadi yang ada tulisan karena ini lebih otentik Ibu ya. Oke, contohnya begini. Yang seperti saya pakai Pak Ustaz, saya juga seperti ini. Kan dulu sarung gaya dulu itu kan garis-garis Ibu tuh, garis-garis kotak-kotak. Ini sekarang seperti ini motif. Jadi yang kalau mau dibeli yang pasti ada tulisan. Oke, saya ingin saya berdiri buku tadi. Oke, nanti saya akan panggil siapa yang angkat tangan yang mau bertanya boleh nanti maju sini ya. Oke, kita kesempatan buat maju saya mana siapa yang bertanya duluan? Oke, sini dulu sedikit. Oh, masih bagus tutupnya, masih cepat berarti. Oh, masih muda. Iya. Tapi ya, ya, ya. Perkenalkan nama Ibu sekretaris, Masya Allah. Perkenalkan nama tinggal di mana, nama istaklimnya, anak tak berapa, suami tak berapa. Iya, Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Lisa, anggota Salim, Hari Kelas 2N. Bagaimana di sini? Ya, sampai sini. Iya, anak tak? Sudah anak? Ada. Berapa? 3. Suami? 1. Kalau begini, jangan. Tadi mau bertanya sama Pak Ustaz, Ibu Ketua saya? Pak Ustaz. Pak Ustaz. Oke.
Pertanyaan tentang sesuai tema. Oke. Banyak sisi nih baca web. Kamu benar-benar nggak mau. Tadi Ustaz, tadi kan tentang nasihat Malaikat Jibril kepada Rasulullah. Salah satunya itu tentang cintailah siapa yang kau kehendaki karena kau akan pasti berpisah darinya. Bisa dipaparkan lagi apa maknanya itu Ustaz? Apa maknanya itu yang cintailah siapapun yang kau kehendaki karena pasti kau akan berpisah darinya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya sejenisnya. Menurut gue saja gitu Ustaz. Tadi Nabi bilang suami satu. Tapi dia mau mengartikan memang cintailah siapa yang kau suka. Yang kehendaki maka aku bisa. Adakah selain suami anda cintai? Oh bukan kami. Oh iya. Sabar. Sah, suami sah? Cinta? Iya. Kalau ini kita kan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Masya Allah, saya tahu Nabi juga dia. Tapi satu yang ucapkan terima kasih Pak Ustaz ini. Boleh bagi salam saya. Jalan kembali. Terima kasih. Iya, lewat nih. Kata putar nih. Yang bawa salam saya. Oke, nanti dijawab ya sekalian ya dan pertanyaan kedua. Yang kedua siapa? Ayo thank you. Ay, masih batung ini. Yang bilang ini ibu ini tadi kedua saya kata bendahara. Iya. Sisi. Ya. Perkenalkan juga nama anda, alamat. Jadi buru-buru sekali. Nama, alamat seperti yang tadi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yurnalis dari Majisan Al-Ikhlas. Panggilan? Ibu Is. Oh, Yurnalis, ibu ini. Kalau Jakarta. Oh, ibu Isdan ya? Bukan. Sugiarto. Isdan. Ibu Yunis panggilannya Ibu Is. Ya. Tinggal di? Tinggal di Taman Sudian, Blok L. Oh, banyak banyak sedikit L ya. bergabung bersama. Iya, bergabung bersama. Ibu, anak ada? 4. Oh, ini satu dan juga. 4-nya. Suami? 1 lagi. 1 aja, alhamdulillah. Masih ada ya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. 1 saja? 1 dong. Kalau 2 boleh. Iya, benar. Terus ibu mau bertanya Pak Ustaz? Ibu kedua atau teman-teman? Sama Pak Ustaz Pak Ustaz. tadi temanya sangat benar. Bagus sekali, Mas. Sangat. Begini Pak Ustaz, sesuai dengan temanya tadi, saya tetap dengan yang ketiga. Tema kedua. Bagaimana caranya seorang muslim mengamalkan nasihat Jibril tentang sholat malamnya? Bagaimana cara mengamalkannya? Itu yang saya inginkan. Jadi sholat malamnya itu sebagai seorang mukmin itu seperti apa? Kan sesuai dengan Iya. Karena judul semua tadi nih, ibu berarti iya. Tapi udah paham besok. Saya ulangi lagi sudah gede. Terus kalau mau tanya sama Pak Ica? Iya, pasti jawab ada. Ibu tidak tidur di tadi. Sudah dijelaskan, tapi iya aman dia saya ulangi maksudnya. Sudah cukup Bu? Yakin? 100%? 100%. Oke, jamil hadiahnya buat dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
itu tadi. Otomatis apa sih? Luar biasa. Ini sekali bagi. Masya Allah. Pertanyaan yang luar biasa bagusnya. Tadi sudah jelas kemarin tapi Masya Allah ya. Iya, sudah jelaskan tadi mungkin tidur di. tidur sih. Kelihatan tidur tadi. Iya, Jin Romila kan ini. Kita jawab pertanyaan yang pertama dulu. Bagaimana sih maknanya sebenarnya itu masalah wahbib masyikta fa innaka mufarikun bihi. Cintailah yang ingin engkau cintai, tapi ketahuilah suatu saat nanti kalian akan Berpisah. maknanya itu memang tahu tadi bang itu sedikit sekali dijelaskan. Ya, Jadi mungkin tidak terlalu paham ya. Belum pas. Ya, maknanya itu kita dilarang terlalu cinta makhluk. Kalau kita tumpukan seluruh cinta kita kepada makhluk, itu akan mewariskan kekecewaan. Iya. Kita tumpukan semua harapan tak kepada suami kita seumpama. Suami tak manusia, Bu. Bisa jadi memang hari ini di situ di depan tak bilang kita Ji, satu di hatiku. Tapi di luar kita satu, di luar dua. Kalau kita tumpukan itu dan kita tahu pasti kecewa. Jadi kalau kita maknanya itu kalau kita tumpukan cinta, jangan tumpukan cinta itu kepada makhluk, tapi tumpukan cinta itu kepada Allah. Kita cintai suami kita karena Allah. Kita cintai istri kita karena Allah. Cintai aku karena sayangi aku karena Allah. Cintai aku karena Allah. Miliki aku karena Allah. Pakai loh ternyata jadi taken. Iya. Jadi ketika kita mampu menumpukan cinta itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada kekecewaan. Jadi cintai makhluk Allah karena Allah. Cintai pekerjaan kita karena Allah. Allah akan kasih keberkahan di pekerjaan kita. Cintai suami kita karena Allah akan kasih keberkahan di suami kita. Cintai istri kita karena Allah akan kasih keberkahan istri kita. Cintai anak-anak kita karena Allah akan kasih keberkahan kepada anak-anak. Intinya maknanya ini bahwasanya jangan terlalu cinta karena suatu saat nanti kita akan berpisah. Kenapa kita mau cintai sesuatu yang kita akan berpisah? Sedangkan Allah kita tidak akan berpisah selama-lama. Allah di dunia, Allah juga di akhirat. Maka dapatkan cintanya Allah di dunia supaya bersambung cinta itu di akhirat. Pertanyaan kedua, paham Bu? Pertanyaan kedua, Ustaz, bagaimana itu sholat lail, sholat malam? Karena dia adalah kemuliaan seorang mukmin. Sekalipun ayat ini sebenarnya khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu untuk sholat tahajud hukumnya wajib. Kalau umatnya itu hukumnya sunnah. Tetapi di dalam sholat malam itu Bu, terkandung faidah yang sangat besar. Di antaranya di sepertiga malam Allah akan turun di langit dunia dan mengatakan hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Adakah orang-orang yang beristighfar di waktu ini sehingga aku mengampuni mereka? Bayangkan Bu, kalau Allah ampuni dosa-dosa kita, jangan kita terlalu merasa suci Bu. Kita semua di sini banyak dosa kita. Bayangkan kalau Allah ampuni itu dosa Bu. Subhanallah, luar biasa. Kemudian Allah akan angkat derajat takmu. Ya, Allah akan angkat derajat tak dengan sholat malam itu. Siapa yang bagus sholat malamnya akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi usahakan ini, jangan tinggalkan
sholat lail ini, sholat malam ini? Karena banyak sekali keutamaan dan kemuliaannya. Salah satunya yang kita sebutkan tadi, pada saat dan ketika itu Allah turun di langit dunia dan menghimbau kepada seluruh umat manusia, apabila dia memohon ampunan, maka aku akan berikan ampunan. Tapi berat sekali itu sholat lail, Ustaz. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya, antum qaumun afqalatkum dunubakum. Kenapa kita susah bangun malam? Karena kita terlalu dibebani, terlalu berat dosa-dosa. Itu dosa tak tindis di tempat tidur, sehingga kita tidak bisa bangun di waktu malam. Jadi makanya Bu, sebelum tidur niat memang pakai sholat tahajud. Tahu? Ya, memang pakai sholat tahajud. Terus banyak-banyak istighfar. Karena kalau tidak bisa dibangun tahajud, itu pertanda banyak dosa. Tapi jantung makin Bu, cap semua orang ini banyak dosa, ini banyak dosa. Kalau pajang bangunan dibilangin pasti tidak pernah tahajud ini ya. Bagaimana kau mau bangun dari pagi sampai sore, saya pekerjaan keras nak kerja. Malam harus istirahat. Maksudnya ini Bu, pekerjaannya biasa-biasa, mampu di sholat malam, bangun di waktu itu, tapi tidak bisa sholat. Dia bangun namatikan di alarmnya, baru lanjut. Pengalaman. Bangun dia kasih mati alarmnya, timbul sih. Padahal tadi malam menerima mau sholat. Berarti yang halangi kita itu bukan Allah, tapi dosa-dosa. Kesimpulan ceramah kita pada kesempatan kali hari ini adalah ketika malaikat Jibril datang memberi nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berarti nasihatnya diarahkan kepada umatnya sampai hari kiamat. Malaikat Jibril bilang, hidup sesukamu, tapi jangan lupa bawa bekal karena kamu akan mati. Cintai siapa yang ingin engkau cintai, tapi jangan lupa kamu akan berpisah dengannya. Maka cintailah sesuatu yang tidak akan pernah kalian berpisah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, amalkan apapun yang ingin kamu amalkan, kerjakan yang ingin kamu kerjakan, tapi suatu saat nanti kamu akan lihat balasannya. Kau berbuat baik, jangan pandang kecilnya, karena belum tentu itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu amalan kecil kita itulah yang memasukkan kita ke dalam surga. Jangan pandang amalan kita. Begitu juga dosa kita, jangan pandang kecilnya, tetapi lihat kepada siapa kita melakukan kedurhakaan. Hati-hati melakukan dosa. Dosa kecil Ustaz. Dosa kecil. Tapi kau durhakai siapa? Kau durhakai Allah. Kamu memaksiati Allah. Jadi jangan pandang kecil besarnya dosa, karena yang kita durhakai adalah Allah. Begitu juga amalan kebaikan, jangan lihat kecil besarnya. Siapa tahu itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Bu? Paham? Bisa diamalkan? Siap? Bisa dimaafkan bentar? Nah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berkumpul di tempat ini berlanjut berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Pemirsa di rumah, ibu majelis salim, jangan kemana-mana dulu, kita kembalikan ke Bang Ican. Ibu. Ibu. Bu. Itu ada coba Ustaz. Jadi semoga ya Ibu, ya coba kesini bisa masuk telinga kanan, keluar telinga. Mas, sejaki. Masuk telinga kanan, keluar telinga. Dari kanan, tapan tuh jadi namanya berarti ya. Ini masuk telinga kanan, keluar telinga. Telinga kedua. Hati-hati, diamalkan. Misalnya jadi menjadi sahabat, nanti dia berakhir. Amin ya rabbal. Bu. Bu. Bu.
Yang ingin baik sekarang ya, kunjungi website Yayasan Gairul www.gairul.com. Atau follow Instagram dan Facebooknya dia Gairul_ID. Tepuk tangan buat sekarang buat ibu dan mengerti ya. Ibu, bu, kalau kesimpulan jadi kesan kelalui kita sebulan kita sombong tidak biar kita biar kita manusia semua kita sombong biar kita bersama kita kesan kelalui kita manusia ya bu itu yang penting. Buah mangga, buah kerendong, buah anggur, buah jeruk. Itulah nama buah. Sampai jumpa di video berikutnya bersama sampai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.